sebelum saya masuk ke sini, ada yang tahu sistem endokrin itu apa? Tuh, udah sebesar ini nggak pernah tahu sistem endokrin, nggak pernah baca. Atau di farmakoterapi ada bahas sistem endokrin nggak? Nggak pernah. Di farmakoterapi nggak pernah. Nggak, tinggal bilang aja. Pernah nggak? Enggak. Oke, ya gitu, jangan diem. Oke, nanti kalau ditanya sistem endokrin itu adalah suatu sistem yang ada pada organ tubuh kita, ya, organ tubuh kita yang kerjanya atau yang fungsinya memproduksi hormon. Jadi kalau ditanya organ tubuh yang kerjanya memproduksi hormon adalah dia endokrin. Apa contohnya? Misal kelenjar hipofisis, ya, kelenjar hipofisis pituitari, namanya pituitari, tulisannya pituitari. Nah, dia itu fungsinya untuk apa? Melepaskan yang namanya hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Kemudian ada lagi namanya kelenjar tiroid, ya. Fungsi itu apa kelenjar tiroid? Untuk melepaskan hormon T4 tiroksin, ya, atau sering orang bilangnya hormon tiroid. Kemudian ada yang namanya kelenjar adrenal yang letaknya di atas ginjal, atau orang sering sebutnya anak ginjal, namanya kelenjar adrenal. Dia melepaskan hormon adrenalin, gitu ya. Kemudian apa lagi? Ovarium. Tahu ovarium? Ya, ovarium fungsinya untuk apa? Melepaskan hormon estrogen. Bayangin kalau kalian nggak punya hormon estrogen, nggak akan menstruasi, gitu ya. Kemudian apa lagi? Hormon yang lainnya pada pria ada namanya organ testis untuk melepaskan hormon testosteron, gitu ya. Kalau nggak ada hormon testosteron, nggak akan besar suara laki, gitu ya. Nggak akan berotot badannya. Gitu. Nah, kemudian apa lagi yang lainnya? Salah satu yang lainnya adalah si hormon kelenjar atau organ yang namanya pankreas. Pernah dengar? Pankreas fungsinya adalah melepaskan dua hormon. Ada dua hormon yang dilepaskan sama pankreas. Yang pertama adalah hormon insulin. Yang kedua adalah glukagon. Glukagon. Kalau ditanya kapan dia melepaskan insulin dan kapan dia melepaskan glukagon? Ketika tubuh terjadi peningkatan kadar glukosa, misal habis makan, otomatis glukosa meningkat. Maka yang keluar adalah insulin untuk menurunkan glukosa. Kemudian ketika kita puasa, nggak makan, maka tubuh ingin memproduksi energi. Dari mana energinya? Harus dari glukosa. Di mana tubuh mendapatkan glukosa? Dari lemak-lemak. Cara mengambil lemak-lemak tadi menggunakan hormon glukagon. Jadi glukagon dilepaskan ketika tubuh lagi berpuasa. Lagi nggak ada energi, glukagon yang lepas. Makanya ketika kita berpuasa masih bisa lari, masih bisa berpikir, masih bisa naik tangga, itu karena ada glukagon yang dilepaskan. Gitu ya. Jadi ketika kelebihan glukosa, maka insulin yang keluar. Tapi ketika kekurangan glukosa, siapa yang keluar? Paham? Insulin dilepaskan di sel beta, sedangkan glukagon di sel alfa pankreas. Jadi disebutkannya lengkap. Insulin di sel beta pankreas, sedangkan glukagon di sel alfa pankreas. Jelas ya? Kita belajar yang sehat dulu. Untuk mempelajari suatu penyakit, untuk mempelajari suatu obat, kita harus mempelajari suatu penyakit. Untuk mempelajari suatu penyakit, kita harus tahu dulu anatomi sehatnya, orang sehatnya. Gimana kita bisa mengobati orang kalau tidak kita bandingkan dengan yang sehat? Ngerti? Ngerti ya? Nah, sekarang kita bahas dulu yang sehatnya gitu ya, terkait dengan gangguan metabolik. Ya, jadi penyakit-penyakit endokrin itu fungsinya untuk dia metabolisme tubuh. Ya, makanya kalau ditanya gangguan diabetes adalah gangguan metabolik tubuh. Oke, sebelum saya masuk ke sini, ada yang tahu nggak fungsi hormon itu apa? Anda tadi saya sebutkan endokrin fungsi untuk hormon. Ada yang tahu hormon itu fungsi untuk apa? Ada yang tahu? Enggak, saya nanya aja, salah nggak masalah. Namanya juga kalian masih belajar, harus salah dong. Kalau pintar nggak usah belajar lagi. Hormon fungsi untuk apa gitu?
Tuh, nggak tahu hormon fungsi itu apa? Uang fungsi itu apa deh? Uang untuk jajan, betul. Make up fungsi itu apa deh? Untuk cantik, betul. Hormon fungsi itu apa deh? Gak guna uang kalian kok nggak punya hormon. Orang itu miliaran dia mengeluarkan untuk suntik hormon. Gak guna kalian cantik kalau hormonnya nggak ada, jelek lagi nanti mukanya. Makanya kalau kalian ngerasa cantik, ngerasa ganteng, berarti hormonnya bagus itu. Benar. Makanya kalau orang ingin cantik dia suntik hormon. Pernah dengar nggak? Ya kan? Dia ingin cantik tuh, ingin kulit, dia suntik hormon. Makanya saya tadi analogikan ke situ. Ada tahu fungsi hormon itu apa? Apa ya? Iya, itu dia. Untuk pertumbuhan intinya. Metabolisme itu untuk pertumbuhan. Pertumbuhan macam seperti apa pertumbuhannya? Kalian umur berapa nih? Umur berapa? Ratakan aja, ratakan. 20 ya. Kalau kita nggak punya hormon, umur 20 tahun itu masih digendong sama orang tua kita. Kenapa bisa sebesar ini? Karena kita punya hormon. Hormon itu dia akan membuat kita jadi berkembang. Orang yang kekurangan hormon, dia jadi kerdil. Pernah lihat orang kerdil? Nah, itu kekurangan hormon dia. Kalian pernah berpikir nggak kenapa rambut dipangkas, kuku dipotong bisa tumbuh lagi? Itu karena ada hormon. Kalau nggak ada hormon, ya udah dipangkas selesai, nggak akan tumbuh-tumbuh lagi dia. Gitu. Paham? Jadi hormon itu untuk pertumbuhan. Fungsinya untuk pertumbuhan. Kalau nggak ada hormon kita nggak bisa tumbuh. Tetap jadi balita terus di tempat tidur terus kita umur 20 tahun tetap kayak gitu ya. Makanya kan pernah berpikir kenapa sih aku sebesar ini gitu umur 20 tahun.